baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Iya, Bapak. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah sehat, Pandin, sehat. Iya. Baiklah, Pak Asep, sebelum kita melakukan kucing ini ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang bagaimana rubrik penilaian kita hari ini, baik pada kucing ataupun pada coach ataupun kucing ya. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum gitu. Dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya Pak Asep, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi rencana saya gitu Pak, karena memang ini sangat penting, potensi yang ingin saya gali dengan memaksimalkan dengan mendengarkan secara aktif gitu ya, kemudian secara utuh dan juga tentu saja ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya, seperti itu rencana saya. Oh siap, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi dari apa yang telah tadi disebutkan beberapa kompetensi? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang saya akan coba gali itu ya, yaitu berkaitan dengan mendengarkan secara aktif dan utuh tadi. Tentu saja ini dengan memahami alur yang jelas gitu ya. Kalau dikatakan alur tirta ya kita gunakan alur tirta. Tentu saja ini dengan menggunakan memaksimalkan pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali potensi kucing saya dan ini supaya kucing saya ini lebih bisa mengungkapkan secara apa yang ada dalam pikirannya itu tergali semua seperti itu Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana ya yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kucing ini? Jadi untuk indikatornya tentu saja saya ingin bisa memecahkan permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Tentu saja solusi yang digali inilah yang berasal dari coach itu sendiri. Hanya saya ingin lebih memaksimalkan menggali dan menemukan solusi coach tersebut dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk diskusi kali ini dicukupkan sekian ya. Silahkan Bapak mengeksplor bagaimana melakukan tugas dengan baik sebagai kucing dan juga terhadap kucingnya itu seperti apa. Silahkan, semoga berjalan lancar dan juga mampu menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada kucing. Baik, terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam proses kucing. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Waalaikumsalam Pak Asep. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik Ibu, nih saya mendengar Ibu Rini itu ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya. Apa itu Bu? Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Asep gitu. Mengenai keresahan-keresahan saya lah gitu Pak. Keresahan, tentu saja setiap orang juga punya keresahannya Bu ya. Nah baik, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu Bu. Nah, mungkin hanya 10-15 menit saja ya. Untuk kita ngobrol lah kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Ibu.
Iya Pak, begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya Pak. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan gitu Pak. Cara penyampaian materi pembelajaran ini terutama, yang masih menggunakan metode yang konvensional begitu Pak. Ceramah lagi gitu, seperti itu saja terus. Padahal kan kita tahu ya Pak, sekarang ini metode pembelajaran itu sangat bervariasi. Lalu pada perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin banyak dan bervariasi gitu Pak. Ya seperti itu Pak, mungkin keresahan-keresahan saya yang terkait dengan proses pembelajaran yang kelas ya Bu ya, tidak bervariasi. Yang tidak bervariasi. Oke. Saya garis bawahi ya Bu ya, apa yang disampaikan tadi oleh Ibu. Berarti permasalahan dari Ibu Rini ini adalah pembelajaran, mungkin ya sebagian dari rekan-rekan gurunya juga kurang variatif begitu Bu ya. Ya betul Pak, kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajaran masih ya model yang lama saja begitu Pak. Ya. Baik Ibu, kira-kira nih dari percakapan ini atau percakapan hari ini, apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Ya saya berharap dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Ingin yang lebih bervariasi lagi dan menyenangkan, lalu berpihak pada murid seperti itu Pak. Baik Bu Rini, mungkin ini kalau yang saya tangkap ya, Ibu mengharapkan bahwa ada perubahan begitu ya. Nah, perubahan dalam pola pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, perubahan apa yang Bu Rini ingin lihat atau ingin dapatkan? Iya Pak, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, lalu model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, lalu sekarang ada Canva yang bisa edit-edit gitu disesuaikan Pak. Dengan zamannya gitu ya. Yang sekarang sedang digunakan marak gitu oleh para guru-guru gitu. Lalu hanya sekedar membuat slide atau PowerPoint aja begitu sudah, bagi saya itu sebuah peningkatan gitu ya Pak. Itu juga sudah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah saja gitu. Ceramah saja ya. Nah, tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif, jangan sampai tidak menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi yang sekarang jadi anak juga semakin senang Bu ya kalau gitu. Seperti itu. Baik. Jadi sesuai dengan zamannya gitu Pak. Jadi memanfaatkan kemajuan teknologi ya Bu ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, ini pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model gitu ya. Kemudian media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Kalau digunakan dengan sebuah hal yang variatif. Nah, Ibu itu ketika misalnya nih di level 10 nih, kalau angka 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Rini sekarang ini berada di level berapa Bu? Kira-kira? Saya rasa sepertinya masih di level 5 Pak. Level 5. Ini karena di sekolah saya lebih banyak ya kita katakan saja guru-guru senior gitu ya Pak, yang ya belum bisa move on lah dari pembelajaran dulu yang cara lama yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Ya saya kira itu masih di angka 5 angka 5 ya. Baik, kalau angka 5 nih, meskipun itu bukan angka mutlak ya Bu ya. Iya, hanya perkiraan saja gitu Pak ya, perkiraan tanpa mengurangi rasa hormat. Ini karena memang permasalahan yang perlu digali ya Bu ya. Nah, pada kondisi sekarang ini kira-kira Ibu tadi sudah mengatakan bahwa ini di level 5. Nah, bisa tidak ini bisa ditingkatkan supaya ada perubahan dengan pola pembelajaran yang variatif Bu? Ya, saya berharap sih Pak, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 gitu. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Pak. 10 itu berat ya? Sempurna itu sangat berat gitu Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, terutama banyak guru-guru kita yang senior, lalu memang kemauan mungkin ya yang agak motivasi yang agak kurang gitu. Jadi menurut saya untuk berubah dari level 5 ke level 7 saja sudah pencapaian gitu.
hal yang luar biasa gitu ya Bu luar ya. biasa mungkin menurut baik. saya Pak. Dari level 5 tadi ke level berapa? 7 ya Bu 7, ya. ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Rini lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu dari 5 ke 7 itu? Iya. Sebenarnya saya juga masih ragu-ragu Pak, Iya. masih memikirkan ya apa rencana selanjutnya untuk meningkatkan level tersebut gitu. Iya. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat dari tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu atau saya dengan rekan-rekan guru secara face to face gitu Pak. Tapi ya bergantian seperti itu. Bisa dicoba Bu ya. Baik Ibu, nanti Ibu akan merencanakan dengan metode yang mentoring ya, atau dengan pemanfaatan mentoring atau pendampingan gitu ya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Rini terapkan dan teman-teman itu merasa nyaman begitu dengan penyampaian Ibu kepada teman-teman? Ada enggak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi mungkin dengan kepala sekolah dulu ya Pak, betul. atau dengan wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan seperti itu, atau ya seperti workshop lah begitu, yang yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru gitu Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu. Baik, berarti Ibu Rini ini sudah sih dalam hati sudah ingin merencanakan ya tentang mentoring atau pelatihan workshop atau apalah istilahnya seperti HT gitu ya, in-house training. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu Rini nih lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang lebih cepat bisa terrealisasikan itu mentoring ya Pak. Ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang mungkin, perlu waktu juga untuk yang tidak sebentar, kemudian biaya juga ya Pak, betul, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten, jadi di bidangnya ya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman atau lebih cepat gitu waktunya dilakukan oleh guru adalah dengan mentoring gitu. Ya baik, oke, mentoring katakanlah Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Rini ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja untuk merealisasikannya? Yang saya bayangkan akan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang, misalnya dalam bidang IT gitu ya Pak, atau rekan yang sudah menggunakan metode-metode yang bervariatif gitu, metode pembelajaran yang bermacam-macam gitu Pak. Mungkin lebih melakukan kolaborasi lah gitu, dioptimalkan Bu ya. Iya baik, berarti Bu Rini ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi gitu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu mau ya merealisasikan mentoring tersebut? Iya, insya Allah mungkin secepatnya ya Pak. Minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Rini, bagus sekali ya Bu Rini ini dari percakapan kita hari ini gitu ya, dan luar biasa ide-idenya sudah mulai muncul Bu. Nah selanjutnya ini apa sih yang didapatkan nih menurut Ibu hari ini yang didapatkan dengan percakapan seperti ini? Alhamdulillah sudah ada gambaran nih Pak untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif gitu. Saya dapat gambaran bagaimana cara untuk merealisasikan perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring tersebut. Dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Alhamdulillah ya. Ibu sudah ada gambaran ini ingin menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Baik Ibu ya, saya tunggu kabar baik dari Ibu, tentu saja perubahan-perubahan ini. Dan saya tunggu cerita-cerita gitu ya pasca Ibu sudah beraksi dengan rekan-rekan, sudah berkolaborasi tentu saja dengan melaksanakan mentoring untuk peningkatan
pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu ya. Nah, percakapan kita hari ini cukupan dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu ke depan untuk mentoringnya dapat berkolaborasi dengan rekan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu Pak. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya gitu Pak. Ya, tetap semangat ya Ibu, sama-sama mungkin lain kali lah bisa disambung lagi ya Bu ya. Jangan segan-segan untuk menghubungi saya karena kita satu naungan juga, satu MGMP juga gitu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan ngobrol hari ini bisa bermanfaat dan juga di kesempatan yang lain bisa bertemu kembali. Begitu saja ya Bu Rini. Mohon maaf ini tidak bisa lama. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya. Betul. Setelah tadi sudah melakukan coaching ya. Iya. Ya. Gimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Baik Pak Asep. Tadi sudah melakukan coaching ya. Ya dengan coachingnya adalah Bu Rini ya. Nah sebelum ditutup ya, yang ingin saya ketahui ya, beberapa hal ya. Pertama nih masalah praobservasi ya. Yang pernah apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkannya, apakah sudah tercapai ataupun sudah sesuai apa yang diharapkan? Pak Asep sebagai coach. Baik, terima kasih Pak Andin. Jadi kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan tentunya dengan menggunakan pendekatan atau alur tirta yang mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya alhamdulillah bisa tercapai dan unsur-unsur itu bisa menggali informasi yang ada di coaching saya. Nah, kemudian alhamdulillah juga coaching saya itu bisa menceritakan permasalahannya sendiri dan juga bisa menemukan solusi-solusi sendiri, begitu Pak. Oke. Pak Asep, menurut saya ya setelah tadi saya melakukan observasi ya, yang dilakukan Pak Asep dengan coachingnya ya. Jadi proses coaching tadi yang dilakukan Pak Asep sudah sesuai dan juga sudah memenuhi alur tirtanya itu sehingga dari coachingnya tersebut itu mampu mengeluarkan dengan leluasa permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga Pak Asep juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot sekali gitu sehingga karena adanya keterbukaan dari coaching yang Pak Asep hadapi ya. Nah, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan gitu. Iya, baik. Untuk kompetensi yang ingin lebih digali, tentu saja ini lebih memahami konsep dan alur tirta lebih mendalam, Pak. Jadi memang tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang berbobot, namun kalau saya merasa itu mungkin harus digali kembali dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Karena mungkin saya melihat kalau pertanyaannya yang lebih berbobot, maka penggalian informasi dan potensi-potensi dari coaching itu akan lebih cepat begitu Pak. Tapi tidak muter kemana-mana, jadi tap langsung menggunakan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah itu yang ingin lebih saya kembangkan dan lebih saya pahami. Luar biasa sekali Pak Asep, bagus sekali ya. Jadi itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan observasi kita hari ini semoga bermanfaat khususnya bagi saya sebagai observer. Jadi banyak pelajaran, banyak hal-hal yang saya temukan
dari pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Asep dengan Bu Rini. Terima kasih. Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun, Pak wabarakatuh. Asep. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya, bagaimana, sehat kabarnya, Pandin? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Asep, sehat? Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan ya, Pak. Iya. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching gitu ya, kebetulan hari ini yang akan saya amati yaitu Pandin yang nantinya akan berperan bertindak sebagai coach ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, Pak. baik. Nah, secara singkat saja, Pandin, ini yang perlu ditanyakan oleh saya selaku observer ya, sebelum nanti dengan Ibu Arni sebagai coachingnya. Jadi begini, Pak ya, Iya. kira-kira Pandin kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Oh iya, baik. Jadi yang akan saya kembangkan mengenai kompetensinya itu yaitu tentang pertama masalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah, kalau lebih spesifiknya nih, yang akan diobservasi itu seperti apa, Pak? Oh baik, lebih spesifiknya bagaimana saya mampu mengembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu yang berbobot, Pak. Oh iya, nah memang kan perlu ada petunjuk ya atau indikator lah, nah gitu ya. Nah, indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dari proses coaching ini, Pak? Ya, baik. Jadi saya ingin coba coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh iya, baik Pandin, demikian dulu ya untuk praobservasinya, dan saya nanti akan berdiskusi dengan calon coachingnya, dengan Ibu Arni ya. Terima kasih. Siap. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Asep atas kesempatan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arni, apa kabar? Waalaikumsalam, Pandin. Alhamdulillah baik. Bagaimana Pandin kabarnya? Alhamdulillah baik juga, luar biasa dan tetap semangat ya, Bu. Tuh, baiklah Ibu, kemarin dengar-dengar Ibu itu ada yang mau disampaikan. Nah, Kira-kira apa sih? Nah, iya Pak, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan nih ke Pak Andin. Tentang apa ya? Takut? Nah, tentang apa ya? Nah, jadi gini nih Pak, sebenarnya ini tentang rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok pembelajaran di kelasnya tidak ada perubahan gitu, dari penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, banyak media-media pembelajaran inovatif yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas gitu, agar pembelajarannya itu bervariatif. Tapi ternyata saya lihat kok pembelajaran yang sekarang itu yang disampaikan oleh rekan-rekan guru saya itu kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, oke. Artinya bahwa saya bisa menggarisbawahi bahwa di sekolah tempat kerja Bu Arni itu guru-gurunya dalam proses pembelajaran itu intinya kurang bervariatif. Nah, seperti itu kan? Iya, betul Pak. Kurang bervariatif, baik itu dari model pembelajaran atau metodenya serta media yang digunakannya. Oh, baik. Nah, ngomong-ngomong ya, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi kali ini ya?
dari Bu Arni sendiri gitu? Nah, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam cara penyampaian materi di pembelajaran di kelas, Pak. Oh gitu. Jadi Bu Arni ini ingin adanya perubahan di proses pembelajaran di kelas bagi rekan guru ya. Kira-kira perubahan apa yang betul-betul ingin diwujudkan dan diharapkan oleh Bu Arni sendiri gitu? Nah, saya ingin perubahannya itu perubahannya itu dari bagaimana guru itu menyampaikan pembelajaran di kelasnya. Berarti kan itu terkait dengan metode dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian aplikasi pembelajaran yang digunakan kan sekarang sudah ada Quizzes, terus kemudian Canva untuk menyajikan materi-materinya agar media yang digunakan itu lebih bervariatif sehingga anak itu tidak jenuh untuk belajar di kelas gitu, Pak. Oh gitu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi ataupun model bahkan media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal bagi satuan pendidikan ya, terutama dalam hal level kemampuan guru yang dicita-citakan itu ingin mendapatkan level terbaik. Kalau dalam rentang nilai 1 sampai 10. Nah, kalau saya boleh tahu itu kira-kira kondisi sekarang itu level rekan guru di sekolah Ibu berapa gitu kalau kita menentukan skornya? Nah, sepertinya nih Mas, rekan-rekan guru saya ini masih berada di level 5 karena memang di saya masih guru-guru seniornya itu banyak sekali gitu. Jadi kayaknya masih berada di level 5 untuk inovasi pembelajarannya. Oh iya. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa berada pada level 5 itu penilaian dari Ibu. Nah, kira-kira dengan kondisi yang ada itu, apakah level tersebut bisa atau masih bisa ditingkatkan atau tidak gitu? Kalau melihat dari berbagai faktor pendukung gitu oleh Bu Arni, dan yang tahu kan Bu Arni. Nah, kira-kira masih ada harapan untuk ditingkatkan lagi atau tidak? Nah, untuk ada harapan atau tidak sebenarnya ya selalu ada harapan karena setiap masalah pasti akan ada solusi. Nah, Ya, betul. harapannya itu memang saya ingin meningkatkan, tapi kayaknya nih nanti meningkatkannya kalau dari level 5 paling saya harapannya ekspektasinya itu sampai level 7. Ya. Karena memang kalau misalnya sampai ke level 10 itu tinggi sekali gitu, kayaknya takutnya berat gitu untuk bisa memberikan perubahan yang signifikan. Jadi saya saya mah berharap perubahannya itu sampai level 7 aja dulu gitu. Setidaknya ada perubahan meskipun sedikit. Iya betul, artinya bahwa tidak ada stagnan ya. Ketika berapapun level perubahannya. Jadi kita bukan kuantitasnya kan, tapi kualitasnya. Betul. Ya. Nah, kira-kira untuk menaikkan level tersebut, upaya-upaya apa yang ingin dilakukan oleh Ibu Arni sendiri gitu? Nah, sebenarnya kalau ditanya caranya gimana, saya juga masih bingung ya Pak. Mungkin bisa saja dengan mentoring atau pendampingan individu sendiri-sendiri gitu. Apakah kegiatan itu bisa efektif atau tidak gitu Pak? Oh ya, itu sebetulnya Ibu terlalu merendah ya tadi, nggak punya cara. Ternyata barusan diungkapkan ada istilah mentoring atau pendampingan teman sejawat ya. Itu kalau dalam masalah pendidikan jelas itu yang namanya pendekatan ataupun istilahnya mentoring itu adalah salah satu langkah utama ya. Itu betul, itu sebuah ide yang bagus ya. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan yang seperti apa gitu Bu? Ataupun
ada ide lagi yang berada dalam benak Ibu gitu selain mentoring, kira-kira seperti apa? Nah, kalau misalkan tentang mentoring, kalau dipikir-pikir kan jumlah guru di sekolah saya itu banyak sekali ya Pak. Kalau Ya. misalkan harus menggunakan mentoring secara face to face, itu bakal memerlukan waktu yang cukup banyak. Ya. Nah, dipikir lagi nih, kayaknya gimana kalau nanti itu alangkah baiknya saya itu konsultasi dulu dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk mendiskusikan, merencanakan sebuah kegiatan workshop atau pelatihan yang bisa mengakomodir istilahnya mah pembelajaran. Nanti isinya itu workshopnya itu tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti kan ada macam-macam metode nanti yang disampaikan, kemudian media pembelajaran yang interaktif gitu. Mungkin gimana kalau seperti itu Pak? Ya, itu bisa juga ya, artinya bahwa untuk mengefektifkan waktu juga kan itu lebih ini. Kalau tadi mentoring ya artinya betul face to face ya artinya membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi bagus sekali itu ketika Bu Arni mau mengadakan workshop. Artinya kan itu secara menyeluruh langsung, artinya direct ya terhadap Bapak Ibu guru tersebut. Jadi apa yang dicita-citakan, apa yang ingin disampaikan. Nah, berarti di sini Bu Arni sudah ada niatan ataupun planning ya tentang mentoring ataupun pelatihan. Nah, dari kegiatan tersebut kira-kira Bu Arni saat ini kalau dilihat lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana gitu antara mentoring dengan workshop tadi? Nah, kalau dilihat dari cepat atau cepat lambatnya mana mentoring dengan workshop, ya kalau dari cepat sih cepat mentoring karena itu narasumbernya saya sendiri gitu ya. Jadi, nah kalau workshop itu kita harus nyari narasumbernya, kemudian persiapannya memang harus benar-benar matang gitu. Tapi kayaknya deh kalau misalnya pengen cepat dan sama cepat dalam artian realisasinya oleh saya itu kayaknya mentoring gitu Pak. Nah, oke, jadi pilihan Bu Arni itu mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira apa yang diperlukan oleh Bu Arni, terutama berkaitan masalah SDM ya. Itu artinya harus ada support juga gitu. Nah, kira-kira memerlukan bantuan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Saya itu akan langkah pertama itu saya akan mengumpulkan teman-teman yang memang mumpuni di bidang pembelajaran yang seperti IT gitu. Jadi kan nanti saya akan buat tim di mana timnya terdiri dari beberapa orang yang memang bisa IT-nya, bisa memberikan mentoring ke teman sejawat saya yang lain. Jadi tidak hanya saya gitu. Jadi ada tim biar mentoringnya bisa terselesaikan dengan cepat gitu. Oh iya. Oh, artinya bahwa Bu Arni ini melakukan sebuah programnya itu dengan cara kolaborasi ya, kolaborasi dengan rekan-rekan di sekitar Bu Arni. Nah, kira-kira Ibu mau merealisasikan kegiatan ini kapan? Nah, insya Allah nih saya akan mulai merealisasikannya itu minggu depan karena memang minggu depan sudah mulai pembelajaran di kelas dan saya akan mencoba koordinasi dulu dengan rekan saya yang ada di tim untuk bekerja sama memberikan mentoring kepada rekan guru yang lain gitu. Oh, oke, baik. Jadi bagus sekali yaitu apa yang tadi telah diungkapkan oleh Bu Arni sendiri ya. Nah, Bu Arni dari percakapan hari ini ya, apa sih yang Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan hari ini saya banyak sekali ya mendapatkan pencerahan gitu. Yang pertama mungkin saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk merealisasikan perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring. Kemudian kegiatan itu juga dibantu oleh rekan saya sebagai tim yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu. Oke, alhamdulillah ya sudah ada gambaran nih ya Bu Arni untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif terutama di satuan
pendidikan Bu Arni sendiri. Oke, pokoknya saya tunggu ya kabarnya untuk Bu Arni ya tentang pelaksanaan program ini ya, terutama mentoring, dan tetap mudah-mudahan Bu Arni bisa terus kalau ada waktu ya saya sangat bersedia sekali untuk mendengarkan kabar baiknya serta bagaimana proses berjalannya kegiatan yang dilakukan Bu Arni di sekolah Bu Arni gitu. Iya Pak, nanti kalau misalkan saya sudah mulai merealisasikannya, nanti saya akan kabarin Bapak dan menceritakan apa sih kendala-kendalanya dan apakah yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau bisa memberikan perubahan atau tidak gitu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, amin ya. Tidak apa-apa Bu Arni, saya merasa senang sekali gitu sebagai rekan satu profesi bahwa kita sebagai rekan itu harus sama-sama memajukan pendidikan. Artinya bahwa kita semua itu pasti dalam setiap aktivitas pembelajaran itu di sekolah kerja kita itu pasti ada masalah, mungkin masalahnya sama. Artinya bahwa di sini fungsinya kita selalu berkolaborasi dan berbagi ya. Untuk itu saya tunggu, pokoknya dengan senang hati saya terbuka apabila Bu Arni mau melakukan diskusi ataupun sharing tentang kegiatan ini ataupun masalah pendidikan, terutama untuk bagaimana sekolah mampu mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arni, hatur nuhun. sami-sami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Alhamdulillah bertemu kembali ya. Iya, betul. Setelah tadi di praobservasi, kemudian Pandin sudah menjadi seorang coach dengan coachingnya Ibu Arni ya. Iya, betul, luar Ibu biasa Arni. sekali, dan kita memasuki sesi pasca observasi, Pak. Iya, betul. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah Pandin lakukan dalam proses coaching tadi, gitu ya. Dan yang pertama kali saya ingin tanyakan itu setelah melaksanakan coaching terkait indikator nih. Nah, ketercapaian indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dan bagaimana ini penjelasannya tadi setelah dilaksanakan proses coaching, Pak? Oke, baiklah, terima kasih Pak Asep. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, yaitu bagaimana menanyakan tujuan, kemudian adanya identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, betul sekali Pak. Berarti sudah selaras nih apa yang dirasakan oleh Bapak dengan yang saya amati. Jadi pada intinya proses alur Tirta ini sudah tercapai gitu ya dengan baik, dan memang tadi kelihatan Ibu Arni sebagai kunci dapat tergali apa yang menjadi solusinya, dan ternyata Bapak berhasil untuk menggali solusi itu dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Arni. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak sebelum ditutup ya. Nah, kira-kira ke depan nih Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali gitu ya dalam melakukan proses coaching gitu? Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, bagus ya Pak. Kalau punya ide seperti itu silakan terus, potensinya digali, dimaksimalkan. Yang jelas Bapak itu sudah berhasil untuk menggali semua potensi yang ada di seorang coach Bu Arni itu ya. Dan mudah-mudahan dengan siapapun nanti Bapak menjadi seorang coach bisa melaksanakan
proses alur tirta sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin, Terima amin. kasih Pandin, mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asep, terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Arni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rini, kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Rini sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Arni. Hari ini cerah ceria, semoga kita selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Amin ya rabbal Nah, alamin. Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu? Nah kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya gitu Bu. Nah jangan lupa Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coachee diantaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Nah, potensi yang ingin saya kembangkan hari ini adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, lalu pertanyaan kedua, potensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi gitu? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah lalu kemudian yang terakhir nih Bu, apa indikator yang bagaimana gitu, yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coachee yang saya coach hari ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, masalah yang dihadapi coachee maksudnya. Oh iya. Ya demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee Ibu. Semoga lancar. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya, Ibu. Assalamualaikum Pak Asep, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Bapak. Dengar-dengar Bapak katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya? Iya Bu, ini sebenarnya sudah beberapa hari ingin ngobrol-ngobrol lah, sharing dengan Ibu gitu ya, berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Saya sudah istilahnya jenuh juga mungkin ada gitu ya, karena memang banyak permasalahan. Nah, oke, sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Pak. Yeah. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Bapak? Iya, jadi begini Bu, permasalahannya di sekolah saya gitu ya, terkait dengan rekan guru di sekolah gitu ya. Kebanyakan ini masih menggunakan, ini dalam konsep pembelajaran Bu ya? Iya, iya. Itu karena memang sekarang sudah berbeda zamannya, tapi kebanyakan rekan-rekan itu masih menggunakan pola pembelajaran yang konvensional, yang lama begitu ya, sehingga saya rasa itu pembelajaran yang sudah tidak variatif gitu ya. Jadi sudah enggak relevan lagi dengan kemajuan zaman yang sekarang Bu. Oh iya. Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi, Iya. ternyata permasalahan yang Bapak Asep hadapi ini terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru itu kurang bervariatif ya. Betul. Jadi
begini Bu, kurang variatifnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang pola pembelajarannya masih lama Bu, masih ceramah terus seperti itu Bu. Nah, baik Pak. Kira-kira nih dari percakapan hari ini, apa yang ingin Bapak Asep dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, saya berharap dari percakapan hari ini dengan Ibu Arni itu bisa menemukan solusi terbaik, dan juga tentu saja ada apa ya, sejenis perubahan itu ya, perubahan di sekolah saya dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Nah, oke, jadi yang Bapak harapkan dari percakapan hari ini adalah perubahan ya Pak ya? Perubahan. Nah, kira-kira nih perubahan apa yang ingin Bapak lihat? Iya, jadi saya ingin ada perubahan misalnya nih dalam penyampaian metode pembelajaran, model pembelajaran maupun media pembelajaran yang lebih variatif lah, supaya dapat dinikmati oleh peserta didik. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi, ada kuisi seperti itu ya, aplikasi pembelajaran lah yang menunjang PowerPoint juga, itu yang seperti itulah yang lebih apa ya, variatif dan memang menarik bagi anak begitu. Nah, jadi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, ternyata Bapak ingin variatif ya dalam pembelajaran, baik itu model ataupun metode yang digunakan. Nah, menurut Bapak nih, kondisi yang sudah ada saat ini, kalau kita kasih skor nih 1 sampai 10, kira-kira skor berapa nih keadaan rekan-rekan Bapak sekarang? Berada di skor berapa nih, maaf? Iya, rendah Bu ya. Kalau dilihat angka ini baru, meskipun gambarannya Bu ya, paling di angka 4 sampai 5 lah. Angka di level 4 sampai 5. Tidak lebih dari 5. Nah. Berarti di level 4 sampai 5. Nah, kira-kira ini kan dari level 4 sampai 5 nih, ingin ditingkatkan. Iya. Nah, kira-kira kalau ditingkatkan, nah nanti ada perubahan nih. Nah, perubahannya itu mau sampai level berapa nih kalau dari 1 sampai 10 nanti perubahannya? Inginkan perubahan sampai level berapa gitu? Ya, kalau jenjang perubahan atau rentang begitu ya Bu. Kalau 10 sih mungkin tidak mungkin ya, masih terlalu berat lah. Tapi ya paling tidak yang lebih realistis itu di rentang angka 7 sampai angka 8 lah, level 7 sampai level 8. Nah, dari level 4 misalnya kita ambil contoh ya, dari yang terendahnya ya, dari 4 nih ke 7 ya Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak laksanakan untuk menciptakan perubahan tersebut? Iya, jadi ada sih sebetulnya rencana begitu ya Bu, yang ingin saya laksanakan, misalnya dengan mentoring gitu ya, optimalisasi mentoring ataupun pendampingan individu gitu ya, antara saya dengan rekan guru secara face to face misalnya ya, secara bergantian seperti itu. Oke, berarti Bapak itu merencanakan mentoring ya untuk untuk menciptakan perubahan itu. Nah, kira-kira selain mentoring itu, apakah ada strategi yang mungkin gitu yang ingin diterapkan selain mentoring, dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Bapak terhadap rekan-rekan yang lain selain mentoring itu? Ada nggak teknik yang lain? Teknik yang lain ya, mungkin saya mencoba ya komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian wakasek urusan kurikulum ya, untuk membuat sebuah apa ya, semacam pelatihan lah, misalnya workshop atau IHT gitu ya, yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru khususnya ya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih variatif lagi. Nah, berarti kan ini Pak Asep sudah ingin merencanakan tentang mentoring atau pelatihan workshop ya, atau IHT. Nah, dari kegiatan ini kira-kira menurut Pak Asep saat ini nih, untuk saat ini yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasikan itu kira-kira yang mana? Mentoring atau IHT? Ya, mungkin kalau lebih cepat dilaksanakan yang lebih pas itu ya mentoring lah ya. Sebab kalau IHT kan satu mungkin dalam pembiayaan juga ya lumayan, kemudian harus mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga harus memerlukan selain daripada pembiayaan ya juga persiapan-persiapan yang begitu matang Bu kalau IHT. Ya mungkin mentoring lah yang bisa ya, berarti kan Pak Asep memilih kegiatan mentoring ya. Nah, kira-kira nih dari kegiatan mentoring ini Bapak Asep memerlukan support atau bantuan siapa? Ya, mungkin saya
sangat membutuhkan dari rekan-rekan guru yang dapat dikatakan guru-guru muda ya, yang melek dengan IT, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga nanti bisa berkolaborasi lah dengan rekan tersebut. Nah, oke, berarti Bapak ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan mentoringnya itu? Ya, insya Allah minggu depannya, sekarang hari Jumat, ya hari Senin lah. Hari Senin saya merencanakan untuk melaksanakan kegiatan mentoring dengan rekan di sekolah, ya mencoba gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke Bapak, bagus sekali ya. Nah, dari percakapan tadi ya sudah lebih dari 5 menit nih. Kira-kira nih apa nih dari percakapan hari ini yang sudah Bapak dapatkan? Iya, dari percakapan kita hari ini Ibu Arni, saya mendapatkan gambaran yang banyak gitu ya, bagaimana cara untuk merealisasikan perubahan di sekolah saya dengan cara ya adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru yang lain begitu ya, yang melek di IT, yang memang memiliki keahlian khusus gitu ya untuk pemanfaatan teknologinya, terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, ternyata Pak Asep sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti apa kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring, apa saja kesulitan yang Bapak dapatkan dan perubahan apa yang sudah terjadi ya. Mudah-mudahan rencana Bapak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan bisa berkolaborasi dengan rekan dengan baik. Iya Ibu, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat ya Bu untuk terjadinya perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak bisa hubungi saja saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Begitu saja ya Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rini. Ibu, boleh saya tahu perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Perasaannya luar biasa ya. Bagaimana saya tadi ketika melakukan coaching itu jadi berpikir keras ya, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik dan merespon pernyataan-pernyataan yang dilaksanakan dengan coaching dengan baik. Jadi benar-benar saya tadi perasaannya luar biasa. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Nah, ini di pasca observasi kita kali ini. Yang pertama, pertanyaan saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan dengan Bapak Asep tadi itu saya merasa sudah sesuai dengan alur Tirta. Kenapa saya rasa sudah sesuai? Karena saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur-alur tersebut yang diikuti oleh saya itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang diharapkan oleh coaching tersebut. Ya, oke Bu. Menurut saya sebagai observer yang Ibu tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Asep ya, betul. Sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Asep sudah berusaha, Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Asep, sehingga Ibu bisa menemukan sehingga Pak Asep bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Bagus sekali gitu Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan gitu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa ingin
kompetensi itu yang diutarakan, karena dengan kita memberikan pertanyaan berbobot kepada koci, otomatis koci itu merasa terpicu gitu. Jadi koci akan lebih mengungkapkan lagi masalah-masalah. Jadi masalah-masalah yang diutarakan koci itu lebih detail lagi gitu. Dan saya juga ingin lebih memahami proses tirta, sehingga alur tirta ya Bu. Jadi sehingga saya itu lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching nanti ke depannya. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Kita tidak terlalu banyak waktu, jadi semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita. Kegiatan kita hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat selalu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama saya akan diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu yang pertama present, lalu mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu, Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, saya ingin coaching kali ini, coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Ibu. Demikian dulu ya Bu, untuk praobservasinya kali ini silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rini. Ya. Apa kabar Ibu Rini? Alhamdulillah sehat. Pak Andin bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu, alhamdulillah. Ya, suasana yang cerah ini semoga kita selalu sehat dan bahagia ya Pak Andin ya. Amin, amin, amin. Nah Pak Andin, dengar-dengar nih Pak Andin ada yang mau disampaikan kepada saya, betul? Betul sekali Ibu Rini, kebetulan dalam episode-episode ini ada hal-hal yang mengganjal dalam pikiran saya gitu Bu. Oh iya. Tapi ini Pak Andin, kita sepertinya tidak memiliki waktu yang lama, paling sekitar 15 sampai 20 menit saja, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, boleh. Nah, jadi boleh. kira-kira apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan kepada saya Pak? Nah, ini Bu tentang di lingkungan sekolah ya, terutama dari tenaga pendidik ya, di mana kan di situ banyak sekali tenaga pendidik yang sudah senior ya, artinya bagaimana keresahan saya itu terutama dalam masalah proses pembelajaran. Artinya Bapak Ibu guru senior itu tidak mau move on dengan
kebiasaan-kebiasaannya, terutama dalam masalah kreativitas, kemudian inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Itu jadi kurangnya kreativitas dalam menyampaikan materi ketika mengajar ya, jadi kurang berinovasi gitu. Oh iya, oke. Jadi ini saya dengar-dengar, kalau saya garis bawahi ini ya Pak, berarti permasalahan Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya Pak, Ya, betul? ya, betul sekali, Ya. itu intinya. Gitu. Oke, baik Pak, kira-kira dari percakapan kita hari ini, nih apa yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan atau diskusi hari ini, bagaimana saya bisa melahirkan atau memunculkan ide untuk mengantisipasi, untuk mengupgrade teman-teman di sekolah, terutama untuk mengajar dengan metode yang bervariatif ya, itu intinya itu. Kemudian saya apa yang harus dilakukan, barangkali gitu ada solusi dari ibu seperti apa gitu. Oh iya. Berarti yang Bapak inginkan itu adanya perubahan mungkin ya Pak. Ya, Perubahan, betul, kira-kira perubahan yang Bapak inginkan atau Bapak ingin lihat itu ingin seperti apa gitu? Artinya perubahan yang terjadi ya kepada Bapak Ibu guru ya, itu rekan kerja, terutama bagaimana mereka itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman ya, terutama sekarang kemajuan teknologi. Artinya itu banyak sekali sebetulnya ketika kita mau menyampaikan pembelajaran supaya siswa itu lebih tertarik, lebih semangat dalam belajarnya gitu. Artinya bagaimana Bapak Ibu guru ya tadi dikatakan move on ya, mampu bervariatif dalam mengajar gitu. Ya. Oh ya, dari yang Bapak sampaikan tadi berarti pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariatif ya, Bapak inginkan gitu. Lalu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal menurut Bapak ya, dengan pembelajaran yang metode yang bervariatif seperti itu. Nah kira-kira kalau dilevelkan 10, Bapak anggap sekarang ini sekolah Bapak berada di level berapa gitu? Kalau saya lihat itu masih di angka 5 ya, 5 itu levelnya baru di sana. Oh seperti itu. Lalu oke, Bapak menggambarkan itu dalam level 5 ya Pak. Ya. Lalu pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa itu yang Bapak inginkan, perubahan yang Bapak inginkan itu ada pada level berapa gitu? Ya. Levelnya paling yang diinginkan oleh saya tidak jauh ya untuk tahap awal ya. Itu minimal ada perubahan ya sampai level 7 lah, level 7. Iya. Dari level 5 ke level 7 ya Pak. Maksud Bapak teh dari level 5 teh Bapak mau sampai ke level 7 seperti itu. Kira-kira usaha apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut yang Bapak tadi sampaikan dari level 5 itu mau sampai ke level 7 gitu. Yang ada di benak saya ya, usaha yang akan dilakukan yaitu yang paling mudah dulu ya, yaitu melakukan mentor atau pendampingan ya. Pendampingan itu secara face to face ya kepada teman sejawat, kemudian yang lainnya bisa melalui
workshop atau yang dinamakan IHT itu kalau secara skala besarnya ya, Iya. itu seperti itu Bu. Oke. Untuk mentor tadi, Ya. ya nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau tadi pendampingan ya Pak. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah terpikirkan oleh Bapak gitu, sehingga teman-teman itu bisa nyaman gitu dengan penyampaian Oh ya. dari Bapak. Ya, kalau strategi lain ya tadi biar lebih menyeluruh dan lebih makro lagi ya, artinya dalam satu event, dalam satu momen, yaitu bisa melalui kegiatan workshop atau IHT ya itu. Karena kalau dilihat misalkan dari sisi mentor ya, itu ya efektif, hanya mungkin perlu waktu yang cukup lama gitu, karena dari orang per orang gitu. Tapi kalau misalkan melalui workshop itu kan serentak, satu kali momen, satu kali kegiatan gitu, seperti itu Bu. Ya bagus sekali Pak. Berarti Bapak ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring atau pelatihan workshop ya Pak. Iya. Nah dari kegiatan ini kira-kira Bapak saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana nih Pak? Oh, kalau untuk pilihan itu ya, kalau saya ya mungkin untuk saya lebih cenderung ke workshop, karena apalagi sekarang itu tahun ajaran baru, artinya sebelum masuk ke tahun ajaran baru itu saya itu ada programnya, terutama di penanggung jawab program Tendik, kemudian di kurikulum juga ada program workshop itu. Jadi artinya itu sudah ada di program, kemudian tinggal saya memberikan masukan untuk kegiatan itu dimasukkan ya, terutama untuk masalah metode-metode pembelajaran ya, seperti itu. Jadi sudah ada. Ya, berarti Bapak lebih ke workshop ya. Ya. Jadi kegiatan workshop ini kira-kira Bapak ini memerlukan support dari siapa saja nih Pak? Ya jelas itu support untuk mensukseskan kegiatan ini, jelas yang pertama kepala sekolah, kemudian wakase kurikulum, kemudian ada standar isi, kemudian ada Tendik. Itu karena kenapa harus ada komunikasi dengan Tendik, karena itu berhubungan dengan pengajar di sekolah saya gitu. Artinya itu ada kolaborasi semuanya. Iya. Oke Pak, berarti Bapak ingin melakukan workshop ini dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan nih ya Pak. Kira-kira nih kapan Bapak mau merealisasikan kegiatan pelatihan atau workshop ini Pak? Untuk sementara ya minggu depan. Ya, kebetulan workshopnya di planningnya itu kebetulan minggu depan. Oke Bapak, bagus sekali ya Pak. Bapak Endin, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapat? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, alhamdulillah banyak hal yang mendorong ataupun menjadi bekal saya, kekuatan, terutama spirit saya, semangat saya setelah diberikan masukan-masukan dari Ibu ya, untuk rencana aksi pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak, sudah ada gambaran nih ya Pak untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti yang Bapak inginkan. Oke, saya tunggu ya Pak kabar-kabar dari Bapak setelah melakukan pelatihan-pelatihan atau workshop itu. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Endin ya, gitu. Percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu Pak sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bapak ke depannya tentang pelaksanaan workshop itu serta berkolaborasi dengan rekan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih sekali ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang akan dilakukan oleh saya
selalu diberi kelancaran, dan saya juga memohon kepada Ibu untuk senantiasa terus kontrol saya, kemudian terus untuk jadi teman sharing saya gitu, agar apa yang kita bicarakan tadi ya saya bisa melaksanakannya dengan baik. Iya Pak, saya juga terima kasih banyak yang bisa saya petik dari Bapak, terutama semangatnya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi di lain kesempatan. Begitu dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana perasaannya sudah melakukan coaching dengan Bapak Andin? Ya senang sekali Bu melakukan kegiatan coaching dengan Pak Andin gitu. Sebelum ini nih memulai percakapan nih, penutupan pasca observasi nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Yang pertama nih, menurut Ibu langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan saat coaching ini gimana? Kegiatan coaching kali ini yang tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri Ibu. Nah, oke, tadi Bu Rini, saya sudah mengamati Bu Rini saat melaksanakan coaching dengan Pak Andin. Nah, saya rasa tadi proses coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Pak Andin itu berjalan dengan baik, Ya. dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Rini sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Andin, sehingga Pak Andin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Ya. Nah Pak, Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan dengan Pak Andin? Ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin pertanyaan berbobot tidak hanya begitu saja, mungkin bisa lebih menggali lagi gitu Bu, supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh coach bisa tergali dengan baik gitu. Nah iya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dan mudah-mudahan ya baik saya atau Ibu ketika melakukan coaching bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah cukup sekian ya Bu, pasca observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ya Bu. Ya, Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.